كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana berkat rahmat dan iradatnya saya dapat menyelesaikan salah satu tugas, yaitu mengenai sedikit yang ingin saya paparkan, yaitu mengenai pendidikan kewarganegaraan, yaitu karangan Sulaiman MA, yang mana mudah-mudahan memberi manfaat khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk teman-teman semuanya, yang mana insya Allah yang akan saya paparkan atau sedikit mengulas mengenai bab pertama, yaitu adalah mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Yang saya pahami dalam Pancasila sebagai dasar negara itu, yaitu bahwasanya Pancasila mengandung makna bahwa nilai-nilainya, baik yang terkandung dalam ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu semua cakupan yang 5 tersebut itu menjadi suatu dasar atau nilai untuk pedoman untuk seluruh rakyat Indonesia dan untuk negara Indonesia itu sendiri. Nah, di sini saya garis bawahi mengenai yang dijelaskan oleh Profesor Noto Narogo yang lalu dikutip oleh Darji Darmodiharjo, yaitu bahwasanya Pancasila itu mempunyai kedudukan yang sangat istimewa dalam kehidupan kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. Bagaimana tidak, yang saya pahami saja tadi, yaitu mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Tadi dikatakan oleh Profesor Noto Narogo bahwa Pancasila itu mempunyai kedudukan yang istimewa. Bagaimana tidak, karena mungkin saja mengacu pada yang tadi, yaitu menjadi dasar atau menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia ataupun negara Indonesia itu sendiri. Melalui bab selanjutnya, yaitu adalah Pancasila sebagai ideologi nasional. Nah, di sini Pancasila sebagai ideologi di sini memiliki ciri-ciri khas ataupun memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu baik dari nilai-nilainya dan ataupun cita-citanya tidak dipaksakan dari manapun ataupun dari luar, akan tetapi digali ataupun diambil dari kekayaan rohani, kekayaan moral, dan budaya masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi dengan demikian, ideologi itu milik kita semua, milik rakyat, milik masyarakat, dan kita dapat menemukan jati diri di dalamnya, yaitu jati diri Indonesia di dalamnya. Mengenai bab selanjutnya, yaitu adalah Pancasila sebagai etika politik. Di sini melalui pemahaman, yaitu Pancasila sebagai etika politik dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Etika politik yaitu menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu adalah melalui asas legalitas atau
legitimasi hukum yang dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada juga yang kedua, yaitu adalah disahkan dan dijalankan itu harus secara demokratis. Dan yang ketiga adalah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lainnya. Melalui bab selanjutnya, yaitu mengenai identitas nasional. Nah, identitas nasional merupakan hal yang melekat pada suatu negara yang diikat oleh kebersamaan, yang memiliki cita-cita bersama dan tujuan yang sama pula. Yang selanjutnya, identitas nasional tersebut melahirkan tindakan atau action yang diberi nama atribut nasional. Mengenai bab selanjutnya, yaitu adalah hak dan kewajiban negara terhadap negara, yang mana mungkin yang saya pahami tentang hak dan kewajiban negara, yaitu yang pertama itu adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua yaitu hak berpendapat atau kemerdekaan. Yang ketiga adalah hak dan kewajiban membela negara. Dan yang keempat adalah hak untuk mendapatkan keadilan sosial. Nah, untuk yang selengkapnya teman-teman boleh lihat buku kembali atau baca kembali ataupun mencari referensi-referensi lainnya. Melalui untuk selanjutnya yaitu bab selanjutnya tentang politik dan strategi nasional. Penyelenggaraan pendidikan dan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab pemerintah, yang mana tanggung jawab ini adalah ameh leluhur dan cita-cita bangsa yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang digarisbawahi tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk bab selanjutnya yaitu Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 hingga sekarang pada tahun 2020, bahwa negara Indonesia pernah menggunakan 3 macam undang-undang. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949. Dan yang terakhir yaitu adalah Undang-Undang Dasar sementara, yaitu pada tahun 1950-an. Melalui bab selanjutnya yaitu Demokrasi Indonesia dan Pendidikan Demokrasi. Nah, dalam perkembangan demokrasi Indonesia menuntut berbagai referensi yang ditemukan dapat diklasifikasikan menjadi 4 periode, yang mana dalam periode pertama yaitu adalah pada tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua yaitu adalah pada tahun 1959 sampai 1965. Yang ketiga, periode ketiga yaitu 1965 sampai 1998. Dan yang terakhir yaitu periode 1998 yaitu hingga sekarang. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, walhidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun